Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hanya bersyukur. Ku ada hari ini karena kasih karuniamu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penuntun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur, menyembahmu. Ku ada hari ini karena kasih karuniamu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penuntun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur, menyembahmu. Oh, bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih buat kasih setiamu. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku pinta,
hanya bersyukur menyembahmu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembahmu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman, Bapa, tuntun langkah kami, terangi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan. Pagi hari ini kita masuk Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki terjadi setelah mendengar kabar berita tentang kematian Yohanes Pembaptis. Sebenarnya mereka sedang dalam suasana duka, makanya Yesus dan murid-murid menyingkir ke tempat sepi dengan mempergunakan perahu ke tempat sunyi. Tetapi dikatakan orang banyak berbondong-bondong tetap mengikuti dia dari jalan darat. Olehnya ketika Yesus mendarat, oleh belas kasihan yang ada di hatinya, Yesus melayani mereka. Kali ini tidak mengajar tetapi menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit mereka. Sehari-harian Tuhan Yesus melayani. Pada petang hari, murid-murid datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan." Berangkat dari kebutuhan akan makanan, karena sudah petang dan pasti semua orang telah lapar, Yesus membuat mujizat. 5 roti dan 2 ekor ikan, memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak yang juga datang mengikuti. Ada 2 tekanan utama dalam kisah ini untuk kita pahami sebagai kebenaran iman kita. Yang pertama, peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus adalah sumber berkat bagi umatnya. Inilah pesan pertama yang disampaikan. Di ayat 16 dikatakan Yesus
memberi perintah kepada murid-murid bahwa mereka harus memberi mereka makan. Ini perintah yang aneh, karena tidak akan ada satupun murid yang sanggup memberi makan orang banyak itu. Ini perintah yang mustahil. Mustahil, karena sesungguhnya hanya bisa terjadi kalau Yesus melakukan mujizat. Dan ya benar, Yesus melakukan mujizat. Tetapi mujizat itu terjadi saat murid-murid mau menyerahkan apa yang ada di tangan mereka. Ayat 17 mengatakan, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, inilah kunci berkat kelimpahan di dalam Tuhan, yaitu bila kita menyerahkan apa yang ada pada kita untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan, untuk dipakai dalam hal melayani. Sebab ketika kita menyerahkan apa yang ada pada kita untuk dipakai, untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, maka Tuhan memberkati apa yang ada pada kita itu, sehingga terjadi mujizat kelimpahan. 5 roti dan 2 ekor ikan memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk yang dihitung perempuan dan anak-anak, dan masih sisa 12 bakul. Itulah juga yang terjadi kisah tentang Elia dan janda Sarfat. Saat Elia memerintahkan janda Sarfat untuk membuatkan roti bagi dia, padahal hanya tinggal tepung segenggam dan sedikit minyak yang bila dipakai memasak maka habis sudah. Tetapi karena janda Sarfat ini menyerahkan apa yang ada padanya untuk melayani, maka terjadi mujizat. Tepung itu, adonan itu tidak habis-habis, dan minyak itu juga tidak habis-habis, sehingga memelihara janda Sarfat ini sampai masa paceklik lewat. Serahkan apa yang ada padamu untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Maka kebenaran tentang Injil ini, bahwa Yesus menjadi sumber berkat bagi umatnya, digenapi atas kehidupan saudara. Inilah hal yang pertama. Selanjutnya hal kedua yang mau ditekankan adalah Yesus Tuhan kita adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Dia melakukan segala sesuatu dalam pelayanannya didorong oleh belas kasihannya. Perhatikan di ayat 13 dijelaskan, sebenarnya Yesus dan murid-murid sedang dalam suasana berduka karena kematian Yohanes Pembaptis. Selain daripada itu, bukankah peristiwa ini terjadi setelah rally panjang pengajaran di bukit? Mungkin sekitar 3 hari non-stop dia mengajar, dan itu akan sangat melelahkan. Tetapi di ayat 14, ketika Yesus mendarat dan melihat orang banyak yang begitu besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia melayani mereka, menyembuhkan mereka yang sakit, dan ia melayani sepanjang-panjang hari itu tanpa kenal lelah. Maka pesannya hari ini, yang kedua, kalau Tuhan kita begitu mudah berbelas kasihan, mari kita juga sebagai pengikutnya belajar memiliki belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan bersumber dari kasih Allah. Belas kasihan mencakup perasaan serta tindakan simpati, tindakan kebaikan, dan tindakan pengampunan. Belas kasihan juga merupakan dorongan yang ada dalam hati, kepikiran, perasaan seseorang untuk secara aktif bertindak untuk ikut meringankan beban penderitaan orang lain. Belas kasihan bersumber dari Allah. Oleh sebab itu, mari minta Allah Roh Kudus menjamah setiap hati kita, berkarya dalam diri kita, sehingga memancar belas kasih Bapa, belas kasih Tuhan Yesus Kristus dalam
setiap diri kita. Inilah berita firman hari ini, bila memberkati kita semua. Tuhan Yesus, sumber berkat bagi setiap kita umatnya. Tuhan Yesus memberi teladan berbelas kasihan. Bila saya gabungkan kedua hal ini, maka pesannya, bila kita ingin mengalami kelimpahan Tuhan, maka percayalah Yesus sebagai sumber berkat kita. Dengan kita berani menyerahkan apa yang ada pada kita untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan, untuk dipakai untuk melayani. Dan untuk dapat dipakai dalam pelayanan, kita mesti memiliki belas kasihan Tuhan kepada setiap orang. Oleh sebab itu, minta Roh Kudus juga bekerja, menjamah hati kita, sehingga kita memiliki belas kasihan yang melimpah. Belas kasihannya Tuhan kepada jiwa-jiwa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Pagi hari ini Engkau membukakan kebenaran Injil yang luar biasa, bahwa Engkaulah sumber kelimpahan kami, sumber berkat bagi umat-Mu Tuhan. Kebenaran firman hari ini mengajar kepada kami untuk tidak khawatir, tetapi berani menyerahkan apa yang ada pada kami untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika apa yang ada pada kami ada di tangan-Mu, maka mujizat terjadi karena berkat-berkat-Mu dicurahkan, dilimpahkan. Itu semua terjadi dalam lingkup pelayanan yang membutuhkan belas kasih Tuhan yang ada di hati kami bagi jiwa-jiwa. Oleh sebab itu Tuhan Allah Roh Kudus, berkaryalah, limpahkan belas kasih-Mu Bapa, belas kasih-Mu Tuhan Yesus pada hati kami, untuk kami berbelas kasihan bagi jiwa-jiwa yang memerlukan pelayanan. Yang sakit disembuhkan, yang luka diobatin, yang lemah dikuatkan, dan yang tersesat dibawa kembali kepada jalan yang benar. Pakailah kami seturut kehendak-Mu, seperti-Mu Tuhan Yesus. Jamah setiap hati umat-Mu yang pagi hari ini berdoa bersama. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi, selamat melayani, selamat mempraktekkan belas kasih Allah bagi jiwa-jiwa. Tuhan memberkati. Shalom.